Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahaya 78 yang dirahmati Allah, tetap semangat beribadah, insya Allah hidup kita akan berkah. Kali ini Al-Fakir kembali mengajak kaum muslimin dan muslimat pada umumnya, juga sahabat Sahaya 78 untuk membahas kembali terkait masalah titik latifah dalam ilmu tasawuf. Hari ini Al-Fakir ingin bahas titik latifah yang bernama latifatul akhfa, yaitu titik di mana kita diarahkan atau memiliki potensi kecenderungan negatif untuk berbuat, memiliki sifat angkuh, sombong, ujub, ria, sum'ah, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit hati yang sering menggerogoti, yang hinggap di dalam hati kita. Dan para ulama thariqah, ulama sufi ini membahas titik ini secara detail. Mengapa? Karena memang penting bagi kita sebagai seorang muslim agar setiap amal aktivitas kita di dunia ini benar-benar mendapatkan ridho Allah. Terkadang kita suka lupa dalam diri kita itu banyak sekali lalai ya. Terlihat sepintas kita melakukan amal soleh, kita terpintas rajin bersedekah, kita sepintas rajin sholat duha, kita sepintas rajin zikir, rajin zikir jahar, juga rajin zikir khafi, juga rajin mengamalkan zikir-zikir agung yang lain, juga rajin membantu orang fakir, orang miskin. Terlihat secara zahir itu luar biasa, tetapi sebenarnya justru ketika hati kita lalai, hati kita itu ada ujub, membanggakan diri, terbesit dalam batin kita, Masya Allah, gua luar biasa ya, bisa nyantunin ribuan anak yatim. Bangga sama diri sendiri, itu disebut ujub ya. Terkadang hati kita pun sombong ketika melihat seseorang yang secara zahir di bawah kita, meremehkan orang-orang yang ada di bawah diri kita. Juga sum'ah, suka dengerin omongan-omongan orang ya. Iya, pengen omongan kita didengar orang banyak, supaya orang tahu kalau kita itu hebat, supaya orang tahu kalau kita itu alim, supaya orang tahu kalau kita ini mubalik, supaya orang tahu kalau kita ini orang yang faqih, supaya orang tahu kalau kita ini orang kaya, supaya orang tahu kalau kita ini pejabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik ya. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman untuk memelihara sifat-sifat takabur, ujub dan ria serta sum'ah. Itu kita bisa lihat ya, kita kebet-kebet ya, tengok ya surat Al-Isra ayat 37, dikatakan oleh Allah yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamsi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Innaka la tahriqal ardo, sesungguhnya kamu tidak mampu menembus bumi. Walau tablugul jibala tula, dan kamu tidak mampu menjulang setinggi gunung. Ya, jelas Allah melarang keras seorang muslim di hatinya ada sifat kesombongan, sifat takabur, sikap merasa paling tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkannya, dan tidak suka jika ada yang menyainginya, bahkan tidak suka jika ada yang di atas lebih tinggi darinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Karena takabur itu adalah sifat yang hanya berhak dimiliki oleh zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala. Takabur, sombong, pakaian Allah bukan pakaian kita. Kita ini al-fakir,
Maka kemudian banyak ulama tarekat menyebut kalau manusia itu al-fakir, tidak punya apa-apa, bahkan roh kita yang ada dalam jasad kita ini bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersihkan latifatul akhfa, titik latifah yang disebut latifatul akhfa dalam diri kita dengan memperbanyak zikrullah. Dengan memperbanyak zikir, insya Allah potensi-potensi buruk, sifat-sifat negatif yang ada dalam titik-titik batin setiap manusia, khususnya orang-orang yang berusaha ingin takarub kepada Allah, itu bisa bersih, berubah menjadi sifat tawadu, berubah menjadi berusaha untuk menyembunyikan amal solehnya. Ya, enggak pamer, enggak ria. Kalau sholat itu enggak pengen dilihat orang. Bahkan saking takutnya dia ria, amalan-amalan yang luar biasa yang dilakukan seseorang hamba itu berusaha agar tidak diketahui orang. Ya, makanya kalau ulama-ulama sufi, ulama-ulama thariqah itu biasanya kalau sedekah nggak mau ditulis namanya, hamba Allah aja. Nggak mau. Biasanya kan kalau di masjid atau ada kolektif kita ya, bantu orang nggak mampu atau anak yatim, nyantunin siapapun yang membutuhkan, itu kan ada listnya, ada nama si Anu binti Anu, si Anu binti Anu 100.000, 500.000, si Anu 1 juta, si Anu 2 juta. Tapi ada juga yang hamba Allah. Nah itu yang lebih baik. Yang hamba Allah itu yang tidak ditulis namanya, yang insya Allah bisa mempengaruhi batinnya agar ikhlas, tidak ingin dipuji orang, tidak ingin dikatakan baik oleh orang lain, tidak ingin dikatakan orang yang cinta sedekah. Ya, karena semua seorang muslim, orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, sudah berusaha zikir dengan zikir yang sebenar-benarnya, melakukan segala aktivitasnya semata-mata karena perintah Allah, bukan karena yang lain, bukan karena yang lain ya. Jadi semuanya harus ikhlas. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku ma'rifatullah tapi masih pamer, masih ujub, masih merasa paling hebat, ngecilin orang lain. Intinya jangan sampai ujub, bangga sama diri sendiri. Jangan sampai ria, pengen orang lain tahu kalau kita nih ahli zikir. Jangan sampai kita takabur, merasa bahwa kita paling tinggi ketimbang yang lain. Ya, kalau kita sudah punya satu wadah, kemudian ada wadah lain yang juga memiliki komunitas sendiri, jangan saling melecehkan, jangan merasa bahwa guru mursyid kita paling tinggi. Ya, jangan merasa guru mursyid kita paling tinggi ketimbang guru mursyid orang lain. Mari kita saling mendukung, saling mendampingi, saling menguatkan. Nah, karena ulama-ulama thariqah di Indonesia itu banyak, jangan sampai kemudian menjadi perselisihan. Jangan sampai kemudian kita merasa bahwa kelompok kita, komunitas kita paling hebat, paling benar, paling bagus. Ya, jangan sampai menghina pendapat-pendapat atau metode-metode thariqah yang berbeda dengan kita. Ya, Abah Hanom juga seringkali mengingatkan kita semua di masa hidupnya agar tidak menghina ulama sejaman yang berbeda pendapat. Sekali lagi, jangan kita menghina ulama yang hidup sejaman dengan kita, yang berbeda pendapat dengan kita. Jangan melecehkan dia. Bisa jadi kemungkinan bahwa dia itulah yang benar, kita ini salah. Karena nggak ada yang tahu, wallahu a'lam, siapa yang benar dan siapa yang salah dalam terkait masalah dunia, ya, terkait masalah-masalah metode atau cara untuk takarub kepada Allah. Karena semuanya memiliki cara yang berbeda-beda. Sepeninggalnya Rasulullah SAW, jelas untuk menjadi ikhtilaf, muncul perbedaan di antara ulama-ulama kita, muncul perbedaan di antara para kiai, para asatidz, para habaib di negeri kita maupun negeri-negeri kaum muslim lainnya. Itu terjadi karena memang Rasulullah SAW tidak ada. Mari kita jadikan perbedaan itu sebagai rahmat, saling menghargai, saling menghormati perbedaan masing-masing. Intinya wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya, mari kita berpegang teguh pada tali Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah
belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Mari kita berpegang teguh pada tali Allah, jangan berpecah belah. Nah, itulah perintah Allah. Walaupun kita berbeda dalam perkara-perkara ibadah, metode zikir, thariqah zikir, dalam hal-hal lain, tradisi-tradisi ibadah yang berbeda-beda, intinya kita tetap satu, bahwa kita beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi standar itu adalah rukun iman dan rukun Islam. Kalau rukun iman dan rukun Islamnya udah sama, berarti kita semua bersaudara. Kita adalah umat Islam yang satu. Walaupun dalam perkara-perkara ibadah, perkara-perkara muamalah, dalam perkara-perkara fikih, kita ikhtilaf, kita berbeda, kita tidak boleh sedikit pun merasa diri kita paling benar. Karena sudah kalau merasa paling benar, ujub, takabur, akhirnya hinggap dalam titik ya latifatul akhfa yang ada dalam diri kita. Oke, sebelum ditutup Al-Fakir mengingatkan kembali kepada diri Al-Fakir, juga ikhwan Taqiyan Suralaya, juga umat Islam, kaum muslimin pada umumnya. Mari kita perbanyak zikir, kita buang jauh-jauh sifat takabur kita, ujub, riya, sum'ah, namimah dan lain-lain, agar kita bisa kembali kepada Allah nanti dalam keadaan bersih, diterima oleh Allah dengan ampunannya yang paling tinggi, dan juga kita insya Allah dengan demikian diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin itu saja sedikit paparan, sedikit obrolan dari Al-Fakir. Mudah-mudahan bisa memotivasi diri kita menjadi muslim-muslim yang lebih baik, muslim-muslim yang bisa terus-menerus bermuhasabah diri, memperbaiki diri agar menjadi kaum muslimin, menjadi orang-orang hamba-hamba Allah yang senantiasa memperbaiki diri dan berharap mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.